Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Ya, di video kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang sebuah mobil. Ini mobil Toyota Avanza tahun 2004. Untuk mesinnya sendiri non VVTi atau belum VVTi, 1300 cc manual ya. Jadi untuk Avanza yang tahun 2004 sampai 2006 mesinnya tipenya itu K3DE dan belum VVTi. Belum VVTi ya. Kalau 2006 sampai 2011 itu dibentuk bodi yang sama tapi dia sudah VVTi. Nah, saya akan berbagi kepada teman-teman tentang mesin non VVTi. Jadi kalau kita buka kap mesin, seperti ini. Hal yang paling mudah menjadi ciri khas non VVTi adalah bentuk filternya ini ya teman-teman. Ini kalau yang non VVTi itu bentuknya itu cembung gede seperti ini, filternya itu besar seperti ini. Kalau yang VVTi itu dia lebih tipis namun lebar gitu ya teman-teman. Di sini ada tulisannya VVTi biasanya. Kalau yang belum VVTi tulisannya DOHC 16 valve EV seperti itu. Ini mobil tahun 2004. Namun untuk kondisi keseluruhan mesin itu masih cukup layak, masih sangat layak untuk dipakai. Kebetulan ini mobil di kampung jarang sekali jalan. Ya, saya akan bahas kelebihan dan kekurangan di Toyota Avanza yang generasi non VVTi ini. Pertama kita bahas kelebihannya. Kelebihan secara umum Avanza itu di spare part yang sangat mudah kita dapatkan ya teman-teman. Dari original sampai KW1, KW2 macam-macam lah. Spare partnya itu bejibun, banyak kita temui, gampang sekali kita temukan di toko spare part dimanapun. Kemudian yang kedua, untuk non VVTi ini dia punya karakter mesin yang punya torsi lumayan besar di putaran bawahnya. Jadi kalau teman-teman biasa bawa yang VVTi terus bawa yang non VVTi itu biasanya akan berasa beda di putaran bawahnya. Kalau yang non VVTi ini dia lebih cepat pengen pindah gigi gitu ya. Ini juga sekaligus menjadi kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah saat kita melakukan perjalanan dengan muatan penumpang penuh, bawaan mobil penuh pakai non VVTi ini, walaupun dibawa untuk nanjak itu tenaganya itu selasa ngisi, nggak ada ngempos dan nggak ada habis-habisnya. Ini untuk generasi yang non VVTi itu punya karakter mesin seperti itu. Namun sekaligus juga menjadi kekurangan karena ini saat di tol kita coba pacu di kecepatan 100 km atau lebih, RPM-nya itu tinggi teman-teman. Jadi mesin itu seperti lebih kencang teriakannya, raungannya dibanding yang sudah VVTi. Itu yang kedua ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, kelebihannya itu untuk header Avanza non VVTi ini tipenya 41, ini bawaan dari pabriknya, tanpa katalis ya teman-teman. Jadi dari sini itu langsung ke belakang sana
nanti nggak lewat katalis, nggak ada sensor oksigennya, namun langsung ke resonator. Kita akan coba mengolong ke bawah. Nah ini dari tadi yang hidden itu dia langsung ke resonator ini, kemudian ke belakang itu langsung ke muffler atau kendangan yang belakang itu. Jadi urutannya adalah tadi hidden, kemudian pipa, kemudian ke resonator ini. Resonatornya juga bentuknya seperti ini, dia agak kecil. Kemudian dia langsung ke muffler yang gendangan gede itu, udah ke tip muffler atau ke buntut knalpotnya. Kalau di non VVTi seperti itu. Kalau yang VVTi di sini di hiddelnya itu ada sensor oksigennya. Ada sensor oksigennya, di sini juga ada tutup pelindung panas atau cover exhaust manifold. Kemudian ke sana di bawah sana nanti kalau yang VVTi ada katalisnya. Setelah katalis baru nyambung ke resonator, kemudian ke muffler belakang. Bedanya di itu sama di sini. Kalau di VVTi di sini ada sensor VVTi ya teman-teman. Seperti itu. Untuk hal-hal yang selebihnya nggak begitu banyak perbedaan. Ya, jadi seperti itu. Untuk kelemahannya sendiri, kalau yang non VVT itu karena di sini nggak ada pelindung panasnya, jadi hawa panas mesin itu akan lebih berasa. Biasanya itu efeknya itu di pembungkus kabel seperti ini. Karena hawa panasnya itu terasa lebih tinggi, pembungkus kabelnya biasanya ketas karena panas ya teman-teman. Seperti itu. Kemudian di konsumsi BBM-nya kalau untuk luar kota sebetulnya nggak selisih begitu banyak. Namun kalau untuk digunakan di kondisi stop and go jarak pendek, itu memang yang non VVTi akan terasa lebih boros dari VVTi. Begitu. Ya. Kalau kelemahan yang biasa terjadi di mesin generasi ini paling ini ya teman-teman. Puli crook as atau puli crankshaft. Biasanya kalau di usia mobil yang sudah cukup tua itu di sini gompal-gompal karet peredamnya. Lah ini kemarin baru saya ganti nih pakai yang original. Untuk teman-teman yang tanya puli yang asli itu seperti apa, bisa cek-cek di video saya ada. Nanti teman-teman bisa tonton di situ. Ya. Bentuk grillnya seperti ini, hanya 3 bilah lurus begitu saja. Beda dengan yang VVTi, dia lebih landai gitu ya, lebih landai. Bentuk headlamp nggak beda jauh, namun memang ini juga ada kalau sama yang VVTi itu dia ada sedikit bentuk beda di dekat sini, di pojokan sini. Dilekukan di sininya. Jadi kalau teman-teman misalnya punya mobil yang 2004 sampai 2006 beli lampunya pakai yang punya VVTi, nanti di sini pas dipasang itu nggak akan presisi. Makanya jangan sampai salah beli. Ini mikanya sudah menguning karena usia pakai lah. Masih original. Masih original nih Ichiko. Kemudian bentuk fog lampnya seperti ini, tanpa ada cover fog lamp, tanpa ada list chrome-nya. Ini kaca bahannya, dan ini masih original.
velgnya ini juga jadi pembeda untuk generasi yang non VVTi dengan VVTi. Yang belum VVTi itu seperti terlihat lebih tebal. Kalau yang VVTi bentuknya sudah agak tipis begitu ya teman-teman. Ya. Kalau spionnya sendiri ini sudah diganti karena untuk mobil yang ini harusnya dia bentuknya itu sewarna body tanpa ada cover stainless chrome seperti ini dan tanpa ada lampu sen. Ini sudah diganti. Kita akan coba masuk ke dalam. Kilometernya sudah 207.000 sekian. Di ya bentuk speedometernya ciri khas lah. Jadi kalau teman-teman lihat foto Avanza dengan kondisi fisik speedometer seperti ini bisa dipastikan yang generasi belum VVTi ya teman-teman, atau non VVTi. Kalau ini head unit sudah saya ganti, bawaannya pakai Toyota yang kaset pita, yang buatan Filipina atau mana gitu, lupa saya. Ya, bentuk kisi-kisi AC tidak berbeda jauh dengan yang VVTi. Paling nanti bedanya di sini. Kalau di generasi non VVTi dia ada tempat ini ya, tempat inilah semacam kartu kayak gitu, bisa diselipin di sini. Ya, dan ke belakang nggak begitu jauh beda. Nih udah double blower juga. Ini jamnya mau habis baterainya. 5 percepatan. Kita akan coba starter mesin saja ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa lihat mesinnya seperti apa. Ini mobil ini mesinnya masih oke lah, masih bagus. RPM-nya juga stabil. Kita akan coba dengarkan mesin lebih dekat. Tenaga mesinnya masih sangat bagus sekali nih. Ini mobil ini nggak ada gejala endut-endutan. Biasanya untuk teman-teman yang pakai Avanza Xenia ada endut-endutan di pindah gigi 2/3 atau di kecepatan 20 sampai 30 km. Di mobil ini tuh nggak ada sama sekali. Mesinnya itu sangat sehat sekali ini. Kalau bicara part yang sudah diganti, untuk di sektor mesin berarti yang sudah saya ganti termostat saya ganti pakai yang original, kemudian puli juga saya ganti pakai yang original, kemudian apa lagi ya, di mesin itu nggak banyak ganti kok, paling cuma kabel busi pakai original. Untuk koilnya
koilnya itu juga sudah saya ganti satu, paling aki-aki ya, wajar lah pemakaian. Untuk yang lain-lainnya itu di mesin belum ada ubahan. Untuk sektor kopling set ganti sudah, ya paling itu. Kemudian kalau kaki-kaki shock breaker depan, belakang ganti, itu pakai yang import. Kemudian kaki-kaki bawah lainnya seperti ball joint, long tilot, link stabil, lock end dan lain-lainnya juga saya ganti. Itu pakai yang 555. Jadi untuk keseluruhan mobil ini itu masih enak lah dipakainya. Nah, ini lampu ini juga menjadi ciri khas generasi non VVT-i ya teman-teman. Lempes seperti ini, nggak ada buletan-buletannya, tapi ini juga sekaligus menjadi apa ya, nilai inilah, menjadi, saya malah suka yang model seperti ini, lebih cantik kesannya seperti itu. Aksi pemalang ikhlas. Ya, mungkin seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Untuk teman-teman yang mau diskusi tentang masalah mobil Avanza, kebetulan di rumah saya pakai yang tahun 2004 ini, dan satunya lagi ada tahun 2011. Jadi non VVT-i pakai, yang VVT-i juga ada. Jadi kalau penyakitnya mobil ini itu insya Allah udah cukup hafal. Ya, semoga video ini bermanfaat, bisa menjadi pengetahuan untuk kita semuanya. Tetap semangat, salam dan channel. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.